ya, sebelum kita mulai seperti biasa, coba untuk absen diri terlebih dahulu. Itu Cen ngomong Chan. Jadi yang lain coba. Bisa yang banget tak Chan. Hah? Rizky sambil ngemil ya. Habis ngemil bukan Masuk. sambil tapi habis Tuh bisa kan? selesai. Oh, udah selesai berarti ya. Udah. Oke, yang lain Warca, Robi, Edward. Kok bisa nggak bisa sih? Kameranya nggak bisa Kang. Oh. Kenapa nggak bisa Riko? Nggak tahu ini di laptop error Kang. Nggak bisa. Oh, iya. Tuh Kamera apa? nggak bisa video. Kamera. Oke, udah silakan kalau mau tutup lagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saya mulai ya di kelas terakhir, di kelas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ya, gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga dalam keadaan sehat ya. Kata lupa Telepon goreng. juga mengingatkan Mana di dia? Oh. kita dalam kondisi pandemi. Hah? Kalau ingin keluar atau pergi kemana, tolong tetap menggunakan masker dan Kamu karton. patuhi Iya protokol kan kesehatan video lah kamu. yang dicanangkan Kita oleh jelas pemerintah. Kalau Telkom pakai wifi Jangan orang. lupa kalau memang memiliki ini lebih minum vitamin atau minum biar tambahan dari proteksi diri sendiri. Oke, untuk praktikum kita hari ini kita akan membahas tentang modul 5 ya. Ini tentang agregat planning. Sebelumnya untuk modulnya udah pernah dibaca belum? Sepertinya modulnya mah belum dibaca ya. Sepertinya belum seperti biasa Kak. Belum. Oke, sama mau mengingatkan kembali ya untuk terkait dengan laporan. Jadi untuk laporan dari modul 1 sampai dengan modul 8 ya, itu untuk subbab 1 sampai dengan 6 sama semua ya. Dan yang berbeda itu mulai subbab berkategori dan 8 dan 9 itu. Jadi kalian bisa mulai nyicil tuh dari sekarang modul 5, modul 6 dan modul 6. Modulnya udah kelihatan belum ya? Muncul di layar kalian. Udah. Kemana sih? Oh Ini ini. dari segi teori, kalian udah dapat belum dari segi teorinya? Baik itu dari sistem produksi ataupun dari perencanaan dan pengendalian produksi. Doain lagi. Ayo udah. Kang mau tanya, Ya, mangga. kalau ini kan modulnya berbeda, terus nomor halamannya itu ngikutin dari modul 1 atau modul 4 itu satu lagi gitu? Maksudnya gimana? Nomor halaman. Kalau ini kan modul 4, nomor halamannya satu lagi apa ngikutin dari yang modul 1? Nerusin. Nomornya satu lagi aja. Ya Kang. Nomornya dimulai dari satu lagi, ntar ketika pas laporan keseluruhan itu baru digabungkan. Oke Kang, makasih. Ya, sama-sama. Kan di awalnya sudah nomor 1 halaman. Apa gimana pengen tanya Yang dong. pertama, Kirain mau nanya itu, Pak, pakai itu yang software. Jadi tujuannya itu ada 4 ya. Yang pertama memahami rencana produksi agregat. Wan. Yang kedua, Ya, membuat silakan, rencana Wan. produksi agregat dan perencanaan Dari iya, kebutuhan sumber main daya. game. Jadi sebetulnya untuk poin tujuan 1 dan 2 ini saling terkorelasi. Can ini can mulai. Mana? Can mulai. Nanti kelompok kalian itu membuat rencana produksi, lalu yang selanjutnya kalian harus paham apa itu dari rencana produksi yang sudah kalian buat. Yang ketiga, melatih praktikal untuk melakukan perencanaan agregat. Yang keempat, menentukan rencana produksi yang layak.
alat dan bahan ya. Untuk alat dan bahannya sendiri kita cuma ada dua. Yang pertama data-data produksi perusahaan, selanjutnya yaitu software POM. Untuk datanya sendiri kalian menggunakan data pada modul 4. Data pada modul 4 ya. Kan kemarin data pada modul 4 itu ada data demand, dan ada juga data dari hasil perhitungannya. Oke, untuk software yang dipakai sendiri yaitu software sama seperti modul 4 ya. POM for Windows versinya versi 5. Oke, selanjutnya yaitu landasan teori. Ini definisi perencanaan agregat. Pada dasarnya, perencanaan produksi agregat merupakan suatu proses penetapan tingkat output atau kapasitas produksi guna memenuhi permintaan dari peramalan dan pesanan dengan tujuan untuk meminimalkan biaya atau total biaya produksi. Jadi simpelnya adalah perencanaan agregat itu kalian meminimalkan biaya produksi dari total seluruh demand atau permintaan yang direncanakan. Jadi demandnya sekian, nanti untuk biayanya itu berapa, kalian menggunakan minimasi. Kang. Ya mangga. Itu si Dadi dimit dulu Dadi bentrok Oke, oh ini Dadi ya. Nah, saya nggak kelihatan soalnya di sini ya. Tolong ingatkan saya kalau ada yang kasih Kak Dadi barusan ya. Oke, selanjutnya jadi ada dua alternatif pendekatan yang dipakai sebagai suatu langkah untuk menentukan perencanaan agregat. Yang pertama menambah permintaan, yang kedua mengubah ketersediaan kapasitas. Jadi kalau contoh nih produksinya itu 300, akan tetapi demandnya itu 350, otomatis produksinya itu kurang daripada permintaan. Maka yang harus dilakukan itu kalian sebagai seorang planner, pertama bisa melakukan overtime, kedua bisa mengambil dari inventory atau stok, terus yang ketiga kalian bisa menggunakan subkontrak atau perusahaan lain yang masih produksinya sama. Oke, selanjutnya fungsi dan tujuan perencanaan agregat silakan ya dibaca sendiri. Lalu input perencanaan agregat itu ada 3 ya. Yang pertama sumber daya, yang kedua data permintaan, yang ketiga memasukkan kebijakan perusahaan yang berkenaan dengan perencanaan agregat. Jadi sumber daya itu yang dimaksud di sini dapat berubah sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sumber daya alam itu yang dimaksudnya bahan-bahan. Jadi contoh kayak troli kemarin, itu bahan-bahan apa saja sih yang digunakan dalam pembuatan troli. Lalu sumber daya manusia ya si pekerja atau karyawan pada perusahaan tersebut. Lalu yang kedua data permintaan atau data demand. Nah, data demand itu berasal dari mana? Berasal dari peramalan dan pesanan yang sudah tersedia. Lalu selanjutnya kebijakan perusahaan ya. Jadi dalam pembuatan perencanaan agregat pun juga harus mempertimbangkan kebijakan manajemen perusahaan. Oke, untuk selanjutnya yaitu biaya perencanaan agregat. Jadi sebelum kalian menentukan suatu perencanaan itu banyak juga faktor-faktor biayanya ya. Yang pertama biaya memperkerjakan atau pemecatan, biaya lembur dan menganggur, biaya penyimpanan sediaan, biaya subkontrak itu juga ada, biaya tenaga kerja paruh waktu. Ini kalau paruh waktu mungkin bisa dikatakan tenaga kerja harian ya. Biaya kehabisan persediaan atau pemesanan ulang. Nanti pun salah satu daripada biaya faktor-faktor ini akan kalian masukkan juga ke dalam software ya. Cuman bahasa istilahnya aja yang berbeda. Oke, selanjutnya strategi dan teknik perencanaan produksi. Di sini ada 2 ya, strategi murni dan strategi akurat. Pada dasarnya metode-metode yang ada